warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tipografi, custom tipografi. Tapi sebelum kita membuat custom tipografi, kita harus memahami dulu tentang apa itu tipografi dan juga anatomi dari tipografi. Tipografi sendiri adalah seni untuk merancang dan mengatur susunan huruf. Intinya ada dua, supaya terbaca, jadi hurufnya mudah dibaca oleh pembacanya, dan juga yang kedua adalah seni estetikanya. Kali ini sebelum menuju ke custom tipografi, kita harus memahami anatomi tipografi. Di sini ada cap, height, ketinggiannya, x height, terus kemudian ini adalah jenisnya yaitu serif atau bukan. Ini adalah letter spacingnya, spasi antara satu huruf dan huruf yang lain. Perhatikan bukan dari ujung sini tapi adalah dari batang utamanya. Di sini kita bisa informasikan adalah ini adalah leading, ini adalah extender yang di atasnya, ini adalah stroke atau ketebalannya, stemnya, dan ini serifnya, baseline itu yang bagian bawahnya, ini stroke yang bagian bawah, terus descender seperti buntutnya ya. Oke, ini adalah anatomi dari typeface. Typeface sendiri bukan type font ya, typeface sendiri adalah susunan alfabet yang mempunyai standar, jadi terstandar dan terstruktur. Di antaranya adalah serif dan sans serif. Kita lihat di sini, kita tampilkan bedanya serif dan sans serif. Serif font biasanya ada buntutnya ya, ini seperti ada tambahannya. Kalau sans serif tidak ada, jadi ujungnya bersih, tidak ada tambahan-tambahan seperti ini. Lalu ada juga jenis yang lain, yaitu jenis script. Script namanya aja script ya, jadi ini seperti tulisan tangan, jadi untuk A kita ubah seperti ini, B seterusnya. Selanjutnya adalah monospace, jadi kesannya seperti ini, mirip serif tapi nggak melekuk-lekuk. Terakhir adalah display, jadi display ini yang membedakan dan sebelumnya, biasanya hanya dipakai satu kali, memang untuk penarik perhatian utama. Jadi kalau ini kita tuliskan dalam satu paragraf itu mata lelah, jadi kalau di display ya memang untuk display tampilannya. Kemudian itu tadi adalah typeface. Sekarang kalau type font itu adalah jenis-jenisnya, jadi kita bisa mempunyai Arial ya, Arial tipenya adalah Arial, typeface-nya adalah Arial, tapi Arial itu sendiri pun kita bisa membedakannya. Jadi ini ada Arial, misalkan ada Arial biasa, ada Arial black, ada Arial narrow, ada Arial rounded. Jadi satu typeface Arial tapi berbeda type font, sehingga Anda bisa memahami bedanya typeface dan type font. Untuk type style, yang ketiga adalah type style. Type style di sini ada weight, width, terus kemudian ada angle. Kalau weight itu ketebalannya, jadi misalkan di sini kita gunakan sama-sama Arial, kita tebalkan itu adalah weight-nya. Lalu width atau condensation-nya, jadi ini adalah E yang normal, di expand, agak digeser menjadi seperti ini. Kalau di condense lebih mampat. Angle itu adalah bagian dari kata, bisa miring, di italic atau lurus. Lalu yang terakhir adalah tentang formatting. Di formatting, letter spacingnya, spasinya, line height-nya, ketinggiannya, ukuran hurufnya, dan kapitalisasi, serta yang terakhir adalah paragraph spacing. Jadi itu bisa kita atur, biasanya kita pakai di sini, kita klik ke font. Di sini ada karakter spacingnya bisa expanded, bisa condensed, ini kelihatan ya. Ini adalah normal, positionnya bisa raised, bisa lower. Nah, ini yang kita atur. Jadi kita bahas tentang tipografi, kita gunakan ini. Bisa gunakan small caps atau all caps. Nah, ini yang tadi kita bahas. Jadi mengenai tipografi kita bisa golongkan menjadi
konsepnya menjadi typeface, type font, lalu kita formatting. Ya, itu adalah tentang konsep tipografi. Prinsip tipografi terdiri jadi dua, yaitu keterbacaannya, yang kedua adalah estetikanya. Jadi tipografi ngomongnya dua, terbaca atau enggak, yang kedua adalah estetikanya atau seninya. Di sini sudah dituliskan di buku, jadi huruf kecil dan huruf besar, huruf lurus dan italic, warna kontras, harus kontras ya, tapi jangan terlalu gelap. Terus kemudian teks gelap bisa dibaca dan seterusnya. Ini adalah beberapa konsep diantaranya. Lalu untuk prinsip estetis di sini ada 6 yang saya tuliskan, bisa banyak ya, 6 saja yang penting-penting yang saya tuliskan. Di sini Anda diminta untuk membatasi penggunaan typeface, jadi tidak boleh lebih banyak lebih bagus, bukan. Yang jelas 2 atau 3 typeface saja sudah cukup. Satu judul dan satu untuk isi, lalu satu lagi untuk Anda menekankan pada yang quote ya, kutipan kayak gitu bisa kita pakai. Tapi intinya 3 maksimal. Terkadang di buku Pikti ada juga typeface yang berbeda, biasanya untuk tulisan coding, untuk membedakan antara paragraf, judul, dan coding kita gunakan typeface yang berbeda. Batasi penggunaan warna, jangan warna-warni ya, karena ini bukan lukisan, jadi pastikan untuk terbaca, sehingga penggunaan warna minimalkan saja. Gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi. Oke. Gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks. Di sini nanti kita akan lihat atasnya dan bawahnya harus konsisten. Jadi tidak boleh misalkan B-nya panjangnya segini, terus D-nya panjangnya di atasnya, kayak gitu tidak konsisten namanya. Jadi harus konsisten untuk set teks yang berbeda. Berikan letter spacing untuk font huruf kecil dan kurangi spasi letter spacing untuk font ukuran besar. Oke. Pastikan line height dan jarak antar spasi berbeda jauh, semua terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang ya. Di sini Anda bisa lihat proporsi dan komposisinya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu bawah. Jangan sampai terlalu renggang juga atau terlalu rapat. Itu nanti yang harus Anda perhatikan dari sisi estetisnya. Baik, kita akan mulai untuk membuat custom tipografi. Pertama, persiapkan area kerja. Klik View, Custom, View, Zoom, 1:1. Klik File, Document Properties. Pastikan display unitnya pixel. Page bordernya di uncheck. Klik Align and Distribute atau Shift Ctrl A untuk menampilkan Docker Align and Distribute. Pastikan di Docker ini align relative to pilih less selected. Klik Shift Ctrl F untuk menampilkan tab Docker Fill and Stroke. Pastikan ini tidak diaktifkan. Jadi when scaling object, scale the stroke width by the same proportion. Pastikan nonaktif. Pada tool control, nonaktifkan when scaling object, scale the stroke width by the same proportion. Pastikan ini nonaktif. Lalu pastikan snap to node include rectangle corner. Pastikan ini aktif. Klik circle tool. Di sini fill-nya black, stroke-nya non, biarkan saja. Tekan shift control untuk memastikan lingkarannya betul-betul lingkaran. Atur ukurannya menjadi 500 x 500 pixel.
Untuk memastikan panjang dan lebarnya ukurannya adalah 500 pixel, edit 500 ukurannya adalah 500 kali 500 pixel, tekan Ctrl scroll untuk zoom in dan zoom out, beri warna non, klik outline black, shift klik hitam. Pada Docker Fill and Stroke, pilih tab Stroke Style, width-nya ganti satuannya dengan pixel, kita ganti width-nya dengan ukuran 100 pixel. Atur opacity-nya dari semula 100 menjadi 50. Warnanya jadi sedikit abu-abu. Ctrl scroll. Ini akan kita jadikan acuan untuk membuat font-font selanjutnya. Kecilkan lagi. Kita duplikat, Ctrl D. Tekan Ctrl geser ke kanan supaya dia tidak geser-geser ke atas atau ke bawah. Oke. Ubah lingkaran menjadi pad dengan cara klik pad, stroke to pad atau Ctrl Alt C. Kali ini kita buat kotak dengan rectangle tool. Oke, di blok saja. Ukurannya, size-nya 100 kali 1050 pixel. Oke. Atur fill-nya black, outline-nya none, shift. Width-nya pastikan 100 ya. Oke. Opacity-nya 50%. Untuk membuat setengah lingkaran, kita duplikat ini. Kita tekan Ctrl geser di sini. Kita buat kotak rectangle tuh. Posisikan agak di atas, panjang lebarnya terserah. Lalu kita klik Ctrl D, ganti warnanya dengan merah, tekan Ctrl geser ke bawah, tekan Shift select abu-abu, lalu di Docker Align and Distribute kita pilih line top edge of object to the bottom edge of the edge. Klik center on vertical axis. Ini memastikan dua-duanya sama. Kalau kurang ke bawah ya bisa diatur ya. Jadi ini dirasa agak terlalu ke atas, bisa diatur. Kita ulangi lagi, misalkan ditaruh di sini. Posisinya dipaskan di sini. Tapi naruhnya sekitar sini. Lakukan hal yang sama tadi. Oh, maaf. Ini dulu, tekan shift. Oke, lalu tekan vertical axis. Kita group selected object. Jadi kita kelompokkan, kita geser sedikit. Tadi saya enggak yakin juga ya ini pas di tengah-tengahnya. Jadi kita memastikan bahwa ini gimana kalau pas di tengahnya. Kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Tekan shift, tekan lingkaran, lalu kita pilih di sini center on vertical axis, center on horizontal axis. Nah, kalau seperti ini saya yakin betul bahwa ini adalah memotong persis di tengah-tengahnya.
Klik kotak hitam merah, tekan ungroup, delete kotak merah. Klik kotak pertama, tahan shift, klik lingkaran, lalu klik path intersection. Memotong persis di tengah-tengahnya. Ini adalah template kita untuk setengah lingkaran. Klik kurva setengah lingkaran, tekan Ctrl D, tekan Ctrl geser ke kiri. Oke, kita akan menuju ke kiri. Kali ini kita akan membuat setengah kurva seperempat lingkaran, jadi setengahnya setengah. Kita bikin kotak sembarang aja ya. Lalu kita duplicate, kita geser, Ctrl kanan, ganti warnanya menjadi warna hijau. Untuk menempelkan ini ke merah bisa digeser aja persis di area sini, atau bisa juga jadi digeser kayak gini ya, atau bisa juga tekan shift merah, lalu kita pilih align left edge of the object. Ding. Oke, keduanya sudah nempel. Kita klik group, kita geser sedikit, terserah gesernya kemana, tekan shift, gambar setengah lingkaran, kita pastikan center on vertical axis, center on horizontal axis. Ini pasti motong setengahnya. Klik di luar area putih, klik kotak merah hijau, pilih ungroup, delete kotak hijau, klik kotak, tekan shift, klik setengah lingkaran, path intersection. Oke, kita dapatkan persis seperempat lingkaran. Ini akan menjadi template untuk tipografi selanjutnya. Klik tekan Ctrl untuk geser ke kanan, tekan Ctrl untuk geser ke kiri, tekan Ctrl untuk geser ke kiri. 1, 2, 3, 4. Keempatnya ini adalah bahan dasar kita untuk membuat tipografi ala Picti, ala kita. Kita akan membuat huruf pertama dalam alfabet, yaitu huruf A. Kita membutuhkan lingkaran dan juga garis vertikal. Kita klik lingkaran, Ctrl D, tekan Ctrl, geser ke kanan. Kita klik garis vertikal, path, object to path, tekan Ctrl D, tekan Ctrl, geser ke kanan juga. Select lingkaran dan garis vertikal dengan cara tekan shift dan klik. Lalu klik line right side. Pilih center on horizontal axis. Pastikan persis di tengah-tengah. Aktifkan icon snap smooth notch. Untuk membuat garis bantu guideline, kita geser ruler di bagian atas, klik hingga ada tulisannya guide origin to cusp node. Lakukan hal yang sama untuk area bagian bawah. Oke. Kita sudah memberi guideline untuk bagian atas dan bagian bawah. Dan aktifkan snap smooth notch. Gunakan bezier tool untuk memotong area bagian bawah. Kita klik, tekan Ctrl. Oke, sampai sini. Lalu selainnya kurva bagian bawah terserah.
klik kurva bagian vertikal, klik path difference. Gambar akan terpotong sesuai dengan area garis bantu guideline bagian bawah. Lalu kita akan menghapus area sebelah sini. Klik lingkaran, tahan shift, klik garis vertikal, tekan Ctrl D. Klik path intersection, beri warna merah. Klik warna merah, klik tanda panah, path difference. Klik path, break apart. Klik bagian atas, delete, seleksi semuanya, path union, pastikan opacity-nya bernilai 100. Ya, kita sudah mendapatkan huruf A. Selanjutnya adalah membuat huruf B. Klik huruf A, Ctrl D. Untuk menduplikat, tekan Ctrl, geser agak ke kanan. Lalu kita flip object horizontally, flip selected object vertically. Untuk memperpanjang tangkai, klik F2, edit pattern. Kita pilih yang bagian atas. Oke, kita pilih yang bagian atas. Kita seleksi dua teratas ini. Ctrl, tekan Ctrl, pilih keduanya ya. Tekan Ctrl, jangan dilepas. Tambahkan ke atas. Sesuaikan saja. Selesai membuat huruf B, kita geser ruler untuk memastikan posisi bagian atasnya sama. Tekan Ctrl scroll, ini adalah sama. Setelah membuat guideline untuk yang bagian atas, kita akan buat guideline bagian bawah. Scroll, klik F1, klik B, tekan Ctrl D, geser agak ke kanan, masih dengan nahan tombol Ctrl, lalu klik vertically. Kita sudah dapat huruf B, kita geser, tekan shift, kita pilih huruf A, lalu kita pilih align top edge. Ini akan dapat huruf B jadinya. Kita geser lagi untuk memastikan area bagian bawahnya sesuai. Kita scroll untuk memastikan pas persis di sini. Jadi di sini kita bisa mendapat guideline untuk bagian atas dan bagian bawah, memastikan sisi tegak dari huruf-huruf yang lain tidak melebihi guideline atas dan guideline bawah. Setelah membuat huruf A dan B, kali ini kita akan membuat huruf C. Berarti huruf P kita geser dulu, tekan Ctrl, geser. Sebetulnya dari huruf P kita bisa membuat huruf Q. Caranya mudah, Ctrl D, lalu flip horizontal. Jadi deh, ada beberapa huruf yang bisa kita lakukan hal yang sama, karena huruf alfabet ini mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Kembali membuat huruf C, kita klik lingkaran, kita Ctrl D, geser ke kanan,
Lalu kita akan membuat kotak. Tekan Ctrl supaya kita bisa membuat persegi. Kira-kira seperti ini. Letakkan di sini dulu. Tekan klik 2 kali. Lalu tekan Ctrl. Di ujung atas rotasi kita geser 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga bentuknya seperti ini. Kita klik lagi, kita geser, kita posisikan di sebelah sini. Ukurannya bisa kita perkecil. Oke. Kita atur fill-nya red, stroke-nya none. Select belah ketupat dan lingkaran, shift, lalu center on horizontal axis, kita pastikan sama. Kita set opacity-nya 0. Opacity-nya 100 maksud saya. Tapi kita ganti warnanya menjadi warna putih fill-nya. Geser-geser untuk menentukan C yang pas. Jadi kalau ini jelek, ini lumayan, kita posisikan di sini saja. Select belah ketupat dan lingkaran, lalu pilih Path Difference. Atur opacity-nya menjadi 100. Kita sudah selesai membuat huruf C. Untuk membuat huruf D mudah sekali. Kita geser dulu, BG-nya rada jauh aja ya. Tekan Ctrl supaya nggak geser-geser. Oke, BG. Kali ini kita buat huruf D, klik Ctrl D, lalu flip horizontal, Ctrl geser ke kanan. Jadi deh. Membuat huruf E, klik lingkaran, Ctrl D, geser, tekan Ctrl, tahan Ctrl, geser D, klik garis vertikal, Ctrl D, tekan Ctrl, geser ke kanan. Masih di garis vertikal, rotate 90 derajat clockwise. Tekan Shift, klik ini, center vertically dan center horizontally. Klik bagian lingkaran, tekan Ctrl D, pilih Path, Break Apart, Path Union, tahan Shift, klik horizontal, pilih Path Intersection. Hasil jadinya seperti ini. Tekan Ctrl D untuk menduplikasi garis horizontal. Tekan Shift, klik lingkaran, klik Path Difference, Path Break Apart. Jadinya akan dapat 3 seperti ini. Kita Ctrl Z, supaya kembali seperti ini. Dengan menggunakan Bezier Tool, kita buat garis untuk memotong huruf kaki bagian bawahnya. Yang lainnya sembarang aja. Select, tekan Shift, pilih yang bagian bawah,
klik path difference. Kita sudah berhasil membuat huruf E. Select semuanya. Ini kalau ada yang di kanan silakan dihapus saja. Select semuanya. Kita pilih path union. Kita atur opacity-nya menjadi 100. Jadi huruf E. Ini kita akan membuat huruf F. Duplikat garis vertikal, tekan Ctrl D, geser ke kanan. Pastikan posisinya ada bagian bawahnya, ada di bagian kedua dari guideline. Oke. Kita gunakan seperempat lingkaran, duplikat Ctrl D, kita geser ke kanan, posisikan di sebelah sini. Kita Ctrl zoom, klik seperempat lingkaran dan garis vertikal, tekan shift, klik keduanya, pilih align left edge. Untuk memperpendek garis, kita gunakan F2, kita pilih, select keduanya, tekan Ctrl, geser ke bagian bawah. Ctrl zoom, geser ke bagian bawah sehingga beririsan dengan kurva seperempat lingkaran. Hasilnya seperti ini. Ctrl zoom, duplikat garis vertikal, geser ke kanan, geser menggunakan Ctrl, oke. Lalu kita rotate clockwise, kita letakkan di sebelah sini. Klik garis horizontal, tekan shift, klik kurva seperempat lingkaran, lalu pilih align right side. Ctrl zoom. Dengan menggunakan F2, kita perpendek garisnya. Kita pilih dua ini, tekan Ctrl, kita geser persis di sini. Panjangnya ini kita atur juga, ini tadi kalau ada yang salah kita atur lagi, kita sesuaikan. Kita pilih semua komponen pembentuknya, kita klik path union, kita atur opacity-nya menjadi 100%. Itulah huruf F yang sudah berhasil kita buat. Kali ini kita akan membuat huruf G, Ctrl zoom, kita duplikat huruf A, Ctrl D, tekan Ctrl, geser ke sebelah kanan, sebelahnya huruf F, lalu kita duplikat seperempat lingkaran, Ctrl D, Ctrl, tekan geser, letakkan di bagian bawah, kita flip horizontal dan vertikal, kita geser ke kanan. Ini atur opacity-nya menjadi 50 dulu supaya sama. Jika bagian guideline-nya Anda taruh agak ke bawah seperti ini, Ctrl zoom, bisa digeser ke bawah, tekan Ctrl, kita pilih connect node to guide. Nah, seperti di contoh buku,
Kalau guideline-nya terlalu pendek atau terlalu mepet ke atas, maka ini bisa digeser ke atas. Jadi panjang pendeknya tergantung oleh seberapa jauh guideline yang Anda buat. Sedikit berbeda dengan di buku, kita atur yang agak panjang. Kali ini kita gunakan note, edit note, select, geser ke bawah. Control zoom. Select dengan menggunakan select tool, select semua komponen huruf G, tekan pad, union, kita atur opacity-nya menjadi 100. Ini adalah huruf G. Selanjutnya kita akan membuat huruf H. Klik garis vertikal, Ctrl D, geser ke kanan, sebelah kanannya H, Ctrl zoom, kita letakkan, tekan Ctrl, masih tekan Ctrl, kita letakkan posisinya sebelah sini. Untuk memperpendek bagian atas, sesuaikan dengan guideline yang atas, kita gunakan edit node. Klik, geser, tekan Ctrl, jangan lupa tekan Ctrl, geser ke bawah. Ctrl zoom, duplikat setengah lingkaran, Ctrl D, tekan Ctrl, geser ke kanan, tekan Shift, klik yang garis vertikal, pilih align left edge. Jadi posisinya persis di sebelah sini. Oke, ini adalah gabungan dari keduanya, garis vertikal dan setengah lingkaran. Ctrl zoom lagi, duplikat garis vertikal, Ctrl D, geser ke kanan, Ctrl zoom, pastikan posisinya di sini, oke. Ctrl zoom, kita gunakan edit node, kita select node yang paling bawah, lalu kita tekan Ctrl, geser ke atas. Setelah selesai, select semua bagian komponen pembentuk huruf H. Seperti biasa, klik pad, union, kita sudah mendapatkan huruf H, atur opacity-nya menjadi 100. Ctrl zoom, kita sudah mendapatkan huruf A hingga huruf H. Anda bisa melanjutkan dengan huruf yang lain seperti huruf I, J, K, L, M, N, O, dan seterusnya. I tinggal huruf vertikal, tambah lingkaran. J itu selayaknya kita menggunakan vertikal, dan kemudian ini kita flip vertikal, horizontal, dan seterusnya. Huruf N misalkan adalah kita gunakan huruf H, cuma yang bagian vertikalnya ini kita turunkan ke bawah, sudah jadi. Jadi untuk huruf-huruf selanjutnya mudah sekali, reusable. Jadi kita gunakan yang huruf yang sebelumnya, reusable dari huruf-huruf sebelumnya, atau kita ambil 4 bagian template bentuk huruf ini. Sekian dari saya, link di sini untuk Pikti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.